Yang penting adalah saudara bisa mengejar. Dalam pengejaran ini pun bukan pengejaran untuk diri sendiri, tetapi karena cinta kita kepada Tuhan, maka kita mengejar untuk kita bisa connect dengan alam roh, untuk kita bisa mengetahui hal-hal roh, untuk kita bisa mengerti apa yang ada di hati Tuhan dengan mata rohani kita. Lanjut ya dengan pembahasan kita mengenai spiritual detox. Nah, kita harus senantiasa menyadari bahwa alam fisik ini dikuasai oleh alam spiritual. Nggak usah jauh-jauh. Pada saat pemilihan saja, ada yang langsung ngangguk-ngangguk. Saya nggak usah nerusin aja, udah langsung tahu maksud saya ya, seterusnya ya. Kapan itu ya? Saya sempat search gitu, dukun yang terampuh yang paling bisa menolong memenangkan calon-calon legislatif gitu kan ya. Bayarannya berapa untuk sampai tipe presiden, berapa tipe ini, pasti dijamin menang gitu. Jadi mereka pun sangat enthusiastic about the spiritual world. Hampir semua. Dan kita anak-anak Tuhan, saudara cari-cari nabi-nabi, ya kan? Cari hamba-hamba Tuhan untuk mendapatkan something spiritual. You want to see
the future. Ya, pengen tahu masa depan saudara seperti apa. Saudara pengen tahu kehidupan saudara, panggilan saudara, jelasnya langkah-langkah saudara. Ya, kita tertarik mengenai itu. Well, itu memang tidak salah, karena memang kerinduan itu Tuhan taruh di dalam hati setiap kita untuk kita itu menjadi besar, ya, menjadi someone very important and very impactful. Itu memang, tetapi walaupun saudara tidak mengetahuinya, saudara sampai saat ini saudara tidak bisa melihatnya, tetapi you have to connect with the Spirit of God. Untuk kita mengetahui rancangan-rancangan Tuhan, kita harus bertanya kepada Tuhan. Kita harus nanya sama Tuhan. Boleh, Tuhan akan bisa kirimkan nabi-nabi, Tuhan kirimkan peneguhan-peneguhan, tetapi yang lebih dari itu semua, you yourself come to God. Saudara nanya Tuhan, kalau saudara sungguh-sungguh, Dia pasti menjawab. Dalam kehidupan saya, dalam perjalanan saya melayani Tuhan, memenuhi panggilan Tuhan, saya dituntun Tuhan dari waktu ke waktu secara spiritual. Waktu saya menangkapnya secara spiritual, barulah di dalam perjalanan Tuhan ngasih konfirmasi. Contoh, misalnya Tuhan ngasih impresi di hati saya agar saya menulis buku. Padahal saya nggak suka nulis buku, nggak ngerti tujuan nulis buku, nggak. Amin, iya, saya ngerjain tesis saya, disertasi saya, tapi nulis buku, well, I don't know about that. Ya, pikiran saya, karena jualan buku gitu kan, jadi penulis buku, buat saya nggak ada bergengsinya gitu, nggak tahu ini mau kemana, dibawa kemana. Tetapi saya tahu banget bahwa Tuhan suruh saya nulis buku, kemudian saya ogah-ogahan, saya sambil nulis gitu ya di komputer, waktu itu masih di Amerika. Nah, kemudian saya penginjilan, saya ke pasar, ke supermarket penginjilan, kemudian saya nunggu, saya dekati satu bapak yang lagi nunggu istrinya di dalam belanja gitu, saya deketin, saya penginjilan. Waktu penginjilan saya ceritain, dia ceritain masalahnya, kenapa sih kalau Tuhan ada, kenapa ada disaster, gempa bumi, banjir, dan kematian, pemerkosaan dan sebagainya. Mulai saya ceritain, waktu saya ceritain hidup saya, perjumpaan dengan Tuhan, dia bilang, kamu harus nulis buku loh, begitu ya. Dan itu berulang kali saya ketemu orang-orang asing, mereka mengatakan hal itu. That's it, ya. Sampai akhirnya teman saya ngajak saya untuk pergi ke salah satu luar kota, ke satu kota, ke museum. Nah, di museum itu bukan di museum, maksudnya setelah dari museum, teman saya bilang, yuk cari gereja, karena udah sore, ini hari gereja tengah minggu, ya. Cari gereja di kota itu. Nah, kemudian itu kan gereja asing kan, sama sekali nggak pernah tahu, pokoknya kelihatan kubah, gerejanya kubah gitu, kok lucu gitu, interesting. Datang ke situ, yang khotbah Nabi, dan waktu saya diperkenalkan, Nabi itu pegang tangan saya, berdoa, dia bilang, saya melihat engkau sedang menulis buku. Jelas sekali ya. Nah, jadi dari waktu ke waktu Tuhan memberikan peneguhan demi peneguhan. Saudara jangan takut untuk melangkah dalam iman di dalam kegelapan, ketidakpengetahuan. Andai kata saudara berjalan dengan mata rohani saudara, mata rohani, itu sebabnya penting sekali untuk mengaktifkan mata rohani ini. The best gift bagi kita ini di dunia ini bukan mata jasmani. Mata jasmani ini hanya melihat sebatas mentok tembok itu, sebatas tembok itu, sebatas lampu di perbukitan sana dan mentok sini. Tetapi mata rohani tembus sampai di alam roh. Sehingga orang buta pun sebenarnya
Mereka jauh lebih bisa absorb dalam sekali nyerap di alam roh. Terus sebabnya ada seorang penulis himnal bernama Fanny Crosby yang buta. Dia pernah melihat, kemudian satu kali mungkin masih kecil dia mulai buta, dan kemudian pada saat itu dia dekat sekali dengan Tuhan. Tuhan memberikan ilham kepada dia ribuan lagu himnal, sampai akhirnya ada seorang bertanya, kalau misalnya Tuhan ngasih pertanyaan kamu, permintaan kepada kamu ingin dijawab apa? Apakah kamu ingin lihat? Tidak, katanya. Really? Ya. Sebab saya ini seperti disembunyikan di gunung batu Tuhan, seperti Musa pada waktu dia ingin melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan harus tutup dia di gunung batu, dan kemudian Tuhan lewat di sana, dan di sanalah dia berkata, saya dengan jelas melihat kemuliaan Tuhan saat saya buta seperti ini. Saya tidak mengingini melihat dunia ini dengan semua keburukannya dan semua kejahatannya, karena saat saya disembunyikan Tuhan seperti ini, saya bisa melihat kemuliaannya jauh lebih daripada waktu saya masih melek mata saya. Nah, kita sekarang, pekerjaan kita dengan mata yang melek sekarang ini, bagaimana tanggung jawab kita dengan mata yang terbuka seperti ini? Apakah kita membuka mata kita bagi dunia dan kita membutakan mata kita, atau tidak memfungsikan mata rohani kita selagi kita ada di dunia ini? Dan saudara, by the way, nanti kalau kita semua sudah mati, kita nggak perlu lagi itu sebabnya maksud saya yang penting adalah saudara bisa mengejar. Dalam pengejaran ini pun bukan pengejaran untuk diri sendiri, tetapi karena cinta kita kepada Tuhan, maka kita mengejar untuk kita bisa connect dengan alam roh, untuk kita bisa mengetahui hal-hal roh, untuk kita bisa mengerti apa yang ada di hati Tuhan dengan mata rohani kita. Sebab jika kita memfungsikan mata jasmani kita, maka mata rohani kita akan blur, buram, dan sampai tidak berfungsi. Ini begitu ngerinya, ya, disharmoni ini. Nah, tetapi saat kita makin hari, kita makin lebih dekat kepada Tuhan, makin hari hidup kedagingan kita makin luruh, makin hari, dan itu nggak bisa seperti membalikan tangan, saudara ditumpangin tangan, bosalabo, lalu saudara tiba-tiba berubah jadi orang yang rohaniawan. Nggak bisa. You fix you. You have to remember that. You fix you. Saudara bisa datang kepada hamba Tuhan, tapi hamba Tuhan itu hanya menyatakan kepada saudara hal-hal yang harus saudara kerjakan. Iya. Saya seringkali bisa melihat keadaan rohani seseorang dengan sangat mudah saya bisa lihat. Tetapi saya melihat kesiapan orang itu mau tidak dibentuk. Orang itu biasanya senang nggak kalau terima teguran. Orang itu suka nggak untuk dipercantik, diperindah di alam roh begitu. Lalu dia biasanya mengabaikan firman, tidak. Dia mau advance, mau kejar lagi, tidak. Kalau mau, saya kasih firman lebih, firman daging lebih lagi. Tetapi banyak orang yang tidak mampu makan daging, maunya yang ringan-ringan. Padahal, oh my goodness, kalau Tuhan berikan kepada saya penglihatan itu yang luar biasa. Saya doa tiba-tiba dibukakan seperti film keadaan seseorang, dan sebenarnya nolong banget, tetapi ada orang-orang yang tidak siap, dan itu saya sangat sayangkan. Bahkan beberapa dari mereka memukul saya gantian, balik itu dibacotin seolah-olah saya itu jahat kepada mereka. No, ini adalah penglihatan alam roh, penglihatan yang Tuhan berikan kepada saya, yang seperti itu orang tidak melihatnya ada seperti itu. Dan saya dibukakan hal-hal seperti itu. Dan bagi beberapa banyak orang yang mudah saja sulit, apalagi yang daging. Itu sebabnya sulit untuk saya mengadakan pembenahan
pembenahan bagi anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, bahkan murid-murid Tuhan yang tidak siap untuk dibongkar dari awal. Karena ada yang sudah naiknya udah miring, salah, atau naiknya mundur, ya salah, sehingga harus dibongkar dari awal dan diberikan dasar-dasar dari awal supaya akarnya yang salah itu dicabut semuanya, dipotong semuanya, dan kemudian mulai direformasi, bukan hanya direnovasi, ya, dibangun ulang, gitu. Nah, ini harus saudara tanam baik-baik di dalam pikiran saudara, untuk saudara mulai beroperasi senantiasa dan saudara mengetahui bahwa alam fisik ini dipengaruhi oleh alam spiritual. Saya akan memberikan ini kesimpulan, ya, kesimpulan. Ada dua alam. Nah, alam fisik dan alam roh. Hal-hal di alam roh disebut sesuatu atau benda atau barang. Itu sudah kita bahas tadi pagi. Benda atau barang tersebut tidak kelihatan di alam fisik dengan panca indera jasmani. Yang terjadi di alam fisik dikandung di alam spiritual. Jadi kenapa saudara ingin mengubah orang sampai di shaking, ya, kamu nggak berubah-berubah, itu sulit sekali, karena yang terjadi adalah bukan di sini tetapi di alam spiritualnya. Dia menangkap itu tetapi harus mengerjakannya dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Nanti akan saya sampaikan berapa lamanya sampai seseorang bisa ngeduduk itu firman, sampai dia bisa berubah, sungguh-sungguh bagaimana berubahnya dan prosesnya. Jadi itu sebabnya bagi saya untuk khotbah hanya 1 jam di gereja-gereja itu hampir nggak berguna. Karena saya lempar makanan berat seperti ini, oh orang nggak, oh gitu, oh gitu. Nah, sudah pulang kemudian dia lihat pembantunya matahin tangki, udah marah, ya. Suaminya telat sedikit, ngamuk. Istrinya masak keasinan sedikit, sudah ngumpat. Nah, kemudian nggak ada bimbingan, minggu depan pendeta lain, cerita lain, oh sudah lupa. Nah, itu sebabnya kenapa saya fokus kepada pemuridan, karena dengan pemuridan ini kami menolong saudara dari waktu ke waktu, ditanamkan dari minggu ke minggu, dari minggu ke minggu sampai bulan ke bulan, itu nempel di saudara. Nah, ini penting sekali untuk saudara mengerti bahwa perubahan itu terjadi, dikandung dulu di alam spiritual, baru nanti terjadi di alam fisik. Bukan abrakadabra, bukan. Contoh misalnya, itu perempuan dia berkata dalam hatinya, asal pujama jubahnya saja, aku pasti sembuh. Dia ngomong lagi, asal pujama jubahnya, aku pasti sembuh. Asal, dia ngomong terus. Saat dia ngomong itu, dia mempercayai, dia meyakini, kemudian dia mendekati, dan kemudian dia jalan. Apa terjadi? Yang terjadi itu sudah dikandung dulu, asal pujama saja jubahnya, aku pasti sembuh. Itu sebabnya saya mengatakan tadi kenapa pedang roh itu penting sekali, karena itu menolong kita untuk digest
sampai itu merasuk. Mendarah daging di roh nggak pas ya, merasuk di roh saudara. Ya. Nah, firman itu terus dikunyah. Alam fisik dipengaruhi oleh alam spiritual. Alam fisik tunduk di bawah hukum alam spiritual. Waktu Tuhan mau menciptakan alam semesta, Dia sudah mengandung dulu di dalam rohnya. Kemudian Dia mulai, saya mau ngomong create, jadi mulai create dengan mengatakan. Jadi Dia sudah dikandung dulu di dalam pikirannya apa yang akan Dia lihat, apa yang akan Dia ciptakan dengan kata-katanya. Let there be light. Tentunya Dia sudah mikir dong, light itu seperti apa. Ya, yang saudara ingin terjadi di alam fisik, saudara kandung di alam roh. Kemudian saudara mulai imagine. Imagination ini a very big thing. Kalau saudara bisa imagine, saudara bisa visioning, saudara bisa melihat, kemudian saudara mulai digest apa yang saudara pikirkan itu, kemudian saudara perkatakan berulang-ulang sampai itu dilahirkan, dan saudara melihat dulu dengan mata rohani, kemudian itu akan dilahirkan. Saudara perkatakan tiap kali belum melihat kenyataannya, katakan. Kalau bahasa dunia ada yang ngomongin fake it until you make it. Kita nggak fake it, kita sudah ada dasarnya firman Tuhan, kita nggak bohong-bohongan, ya, karena ada dasarnya dalam firman Tuhan. Itu sebabnya saudara mempercayai apa yang firman Tuhan katakan daripada apa yang terjadi di alam fisik. Jelas? Ya, saya harapkan saudara menangkap. Saya ngomong alam fisik, alam material, jangan sampai saudara pusing dan bingung di situ, karena saya mengulangi ini untuk saudara nangkap betul-betul. Nantinya saudara sudah hidup melayang-layang kalau sudah keluar dari sini. Tetapi bukan hanya itu, tetapi saudara terus memperkatakan apa yang ingin saudara lahirkan. Ya, itu disebut membangun di alam spiritual. Nah, ada perbedaan yang sangat menyolok antara kita dengan dunia. Ya, perbedaan ini adalah perbedaan antara hidup dan mati. Kita ini disebut hidup. Yang di luar sana tidak ditebus oleh darah Yesus. Mereka walaupun nampaknya di alam fisik itu jalan-jalan hidup, tetapi mereka itu sesungguhnya mati. Kenapa nona-nona ini dibaptis? Karena harus mati dan kemudian hidup bangkit bersama Kristus. Hidup, kita disebut hidup. Lalu kita ini disebut terang. Mereka di luar sana disebut gelap. Semua ada ayatnya, ya. Lalu kita baca 2 Korintus 6 ayat 15 tadi sudah acak ya. Ini berarti dari pinggir sini muter sekarang, ya, silakan. 2 Korintus 6 ayat 15, persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Nah, kita disebut Kristus, mereka disebut Belial. Kita disebut orang percaya, mereka orang tak percaya. Kemudian ayat berikutnya, iya, Irlan. Apakah hubungan baik Allah dengan berhala? Karena kita adalah baik dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka.
dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Wow, luar biasa. Kita disebut baik Allah, mereka disebut berhala. Coba perbedaan seperti ini, kalau saudara nggak mensyukuri bahwa Kristus ada dalam saudara, you miss a lot the whole of thing in the universe. You live in the universe, you miss those lot of thing. Karena ini menandakan kepada kita betapa luar biasanya kuasa yang Tuhan berikan kepada kita dengan roh Tuhan yang ada di dalam kita dan memfungsikannya secara roh. Saudara harus betul-betul sadar mengenai hal ini. Ada perbedaan yang begitu sangat luas, jauh, yang mereka nggak ada apa-apanya. Tetapi perbedaan ini dimaksudkan adalah agar kita menolong yang mereka ini untuk dibawa ke dalam terang. Jadi bukan pemisahan terus kita eksklusif, bukan. Saat nanti Tuhan sudah siapkan kita dan kita siap untuk dipakai Tuhan untuk menjadi terang, maka terang kita akan attract lights, mereka yang mencari terang. Ya. Tadi tentunya saudara di dalam work group saudara sudah sharing ketertinggalan saudara apa, kelemahan saudara apa yang harus di-fix di alam spiritual saudara apa, ya. Sebentar kita akan berbicara lebih jauh yang harus di-fix di alam fisik kita apa dengan bantuan alam roh. Isn't that amazing? Ya. Yang terjadi di alam fisik ini bisa di-fix, bisa dibetulkan dengan cara spiritual. Ya. Tapi sebelumnya kita masuk ini, saya akan bawa saudara cara spirit bekerja untuk berpengaruh di alam fisik. Ini di alam fisik secara roh. Ini dulu. Tahu maksud saya, Grace? Bagaimana? Di alam fisik. Ini ayat-ayat ini adalah ayat yang menolong kita untuk melihat cara spirit bekerja untuk berpengaruh di alam fisik yang masih di alam roh. Iya, makanya deep goes unto deep. Nanti ada cara kerja spirit yang berpengaruh di alam fisik. Tetapi ini di alam fisik secara roh. Saya akan jelasin. Tadi yang makannya 100% kenyang siapa? Yang 70%? Iya, yang 50%? Yang 80%? Yang 90%? Yang 100%? Bagus, nggak ada yang 100% ya. Untuk hidup lebih panjang 70% bagus. Iya, silakan dibacakan tadi seterusnya. Iya, Andrew. 1 Korintus 13 ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saya akan jelaskan. Sekalipun kita secara roh kita hebat banget ya, sampai kita ini rela menyerahkan segalanya untuk Yesus, tetapi kalau di alam roh tadi kan, secara alam fisik di alam roh kan, secara alam roh kita nggak memancarkan kasih, semuanya nggak akan berguna. Jadi kasih adalah pedoman utama dari pengerjaan manusia roh. Ya, kasih adalah the ultimate goal of your purpose of being on earth. Goal yang nomor 1 dari panggilan saudara. Kalau dibungkus semuanya kasih, that's it, number 1. Jadi walaupun saudara wow
luar biasa pelayanan di mimbar. Ya. Elogen, bahasanya hebat, suaranya mendayu-dayu, bikin orang klepak-klepak. Tetapi kalau nggak ada kasihnya, nonsense. Buat roh nggak ada artinya. Prakteknya Tuhan kirim orang-orang yang nyebelin banget. Haleluya. Nah, jadi bukannya saudara klik jadi penuh kasih. Jadi caranya Tuhan nolong kita agar kita ini menghasilkan buah roh yang adalah kasih yang paling utama itu Tuhan memberikan orang-orang yang bikin saudara pingin dikelepak gitu ya. Tapi disitulah saudara bagaimana saat saudara harusnya piu-piu gini, tapi oh Lord I love him. Ya, nah ketawa saudara ini masih hambar ya. Karena saudara membayangkan orang itu. Iya katanya. Nah, itulah tantangan roh saudara untuk saudara mengembangkan lebih lagi sampai mencapai seperti Kristus yang kita baca ayat seterusnya dari Mas Adi. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, bacanya cepat banget, tetapi untuk melakukan begitu besar sampai mengaruniakan anak yang tunggal ontang-anting itu ke dalam dunia untuk dijadikan missionary di dunia, dikirim di dunia, dan Bapak tahu bahwa anaknya yang ontang-anting yang paling dia kasih, yang kepadanya seluruhnya diberkenan, itu bakal dibunuh dengan cara yang tidak layak dan dengan bungkam. Oh my, kalau saya mikirin dianiaya dan bungkam, pengennya balas gitu ya, gatel ini mulut ya, aduh pengennya balas gitu. Tapi itulah dia bungkam. Dan ayat seterusnya ini, ayat Pak Polip yang berikutnya, Pak Heri, Brother Timo. Yohanes 3 ayat 16. Ya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara. Kita kenapa? Wajib. Wajib apa? Yang benar. Katanya iya. Aduh, enaknya sakitnya mengasihi orang yang enaknya sakitnya sakit enak. Itu yang saya rasakan. Aduh, sakit-sakit enak gitu, mengasihi orang yang gitu. Aduh, gitu. Ini sudah saya lalui saudara beberapa banyak kali. Dan saya bersyukur telah melewati ini. Bukan telah, maksudnya saya sudah ada pengalaman. Maksudnya telah itu bukan lampau terus saya nggak ada lagi ujian-ujiannya enak banget gitu ya. Ada, sampai sekarang ada. Dan saya bersukacita diberikan kesempatan, privilege, honor, opportunity, chances, haleluya, challenges yang luar biasa seperti itu. Don't you like it? Jawabannya hambar. Not yes, not no. Right? Don't you like it? Oh iya, oke, jujur ya, jujur. Oke, understood, jujur. Saya dilewatkan hal itu berulang kali, saudara. Ayo, enak banget gitu. Di
gitu loh. Tapi kalau saya tidak challenge myself ya untuk melakukan hal itu, kalau saya nggak nantang diri, saya berarti hidup di dalam daging. Saya lebih menyukakan daging. Sedangkan ini adalah hukum roh. Kalau saudara ingin sama sinkron dengan Tuhan, saudara melakukan yang ini, yang sulit, yang seperti Yesus yang sudah ada contohnya dan jejaknya. Makanya jadi murid Tuhan itu gak gampang. Kita diminta untuk menyerahkan nyawa kita. Saudara apa sudah dikasih serah nyawa, baru saudara diutangin sedikit aja, dia nggak bayar aja, baru 2 juta atau baru 200.000 aja, saudara, wah dendam kesumat ya. Itu masih baru uang loh, coba pikir, barang, coba pikir. Nah, belum kalau saudara sampai disakiti, sampai harus menyerahkan nyawa seperti Yesus, digiring, siap disalib, dipaku, dihina, I cannot imagine, diludahi. Itu orang yang ludahi Yesus kira-kira masuk surga enggak sih saudara? Kira-kira masuk surga enggak? Nggak tahu atau enggak? Enggak ya. Kalau Tuhan berdoa, Tuhan ampuni mereka, kira-kira Bapak jawab enggak ya? Jadi mereka masuk di mana? Nah, terima kan kita mereka masuk surga kan? Kayaknya ujung-ujung itu tubir neraka yang paling dalam itu cocok itu orang itu, ya. Tapi lihatlah betapa kasihnya Tuhan kita. Saya mikirin nih, orang yang ludahi Yesus, selamatkan dirimu sendiri. Lalu dia nganyang, mahkota duri dikasih tusuk sampai masuk seperti itu. Ditendang, dipukul, dibantai pakai alat yang bulat, ada duri-durinya seperti duren. Makanya Yesaya mengatakan bahwa dia tidak diingini karena tidak berbentuk lagi, dan dia seperti domba yang dibawa ke pejagalan, keluh, nggak ngomong sedikit pun. Kalau engkau Mesias, selamatkan dirimu dan selamatkan kami. Ya, maunya jawab gitu, langsung turun, darah gitu ya. Itu nanti kalau ada filmnya itu film daging. Ya. Ayo, berikutnya saja sudah muter ke sana. Stop Pak Boni. Korintus 10 ayat 24, dengan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Ya, mencari keuntungan orang lain. Oh, bagaimana kita mencari keuntungan orang lain? Mencari keuntungan diri aja belum untung-untung, gitu ya. Mencari keuntungan orang lain, justru saat saudara mencari keuntungan sendiri, saudara nggak akan untung, believe me. Tapi saat saudara mencari keuntungan orang lain, maka itu berkat yang ilahi, yang rohani itu diberikan kepada saudara. Karena ini hukum roh, saudara. Mengerti? Comprende? Ya, oke. Ini firman sulit, tetapi ini bagi saudara-saudara karena saudara membayar harganya dan mau berada di sini untuk saat-saat seperti ini. Kita nggak tahu berapa lama Tuhan datang, saudara persiapkan diri dengan segera. Saudara tadi sudah hitung berapa umur, kira-kira berapa tahun lagi sisa saudara dan apa yang harus saudara gunakan. Sudah sampai di sana belum? Belum. Berarti work group besok akan sampai di sana. Tolong para trainer
trainer-trainernya, fasilitator, tolong catat itu agar mereka pengejarannya, ketertinggalannya sudah berapa jauh, berapa lama, dan mereka harus mengejar bagaimana. Karena ini sangat penting, saya bagikan kepada saudara. Saya nggak main-main, saya keliling kemana-mana. Saya ingin sampaikan ini ke semua murid yang hatinya saya tahu sudah saya doakan mereka siap untuk menjadi pelaku dari firman ini. Ya. Nah, kesulitan apa bagi seorang untuk bisa masuk dalam kerajaan surga atau mendapat bagian dalam kerajaan surga? Firman Tuhan mengatakan ada hambatan-hambatan yang saya tidak usah bukakan ayat-ayatnya, yaitu bagaimana jika seseorang memburu harta. Dan firmannya dikatakan cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Tetapi di atasnya ada kata-kata, siapa ingin kaya, siapa memburu uang. Nah sekarang pertanyaannya, saudara memburu uang nggak? Saudara ingin kaya nggak? Nggak usah ngomong cinta akan uang dulu. Saudara, itu apa sepupu-pupuan itu? Ingin kaya, memburu harta itu sepupuannya sama cinta akan uang. Nah, karena itu daging, saudara, daging. Lalu ada 3 hal: keinginan mata, keangkuhan hidup, juga perut. Sampai Paulus nangis melihat anak-anak Tuhan itu malah menjadi musuh Kristus. Yang mereka agungkan adalah hal-hal duniawi belaka. Ingin dihargai manusia lebih dari Allah, ya. Ada ayat di mana orang-orang Farisi mereka percaya kepada Tuhan, tetapi mereka ngumpet-ngumpet karena mereka tidak mau diekskomunikasi, sehingga mereka nggak mau sampai nanti imam-imam mereka mengerti bahwa mereka mengikuti Yesus, jadi mereka pengikut jarak jauh, nggak terbuka. Mereka ingin dihargai manusia. Sebaliknya, seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, saat dia ditantang, mereka ditantang untuk menyembah itu patung tuangan, mereka bilang, no, we cannot. Lalu hukumnya ya mati, dilemparkan ke dalam gua singa yang gak dikasih makan berhari-hari, lalu dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala, dinyalakan 7 kali lipat. Sudah, pokoknya hukumnya mati kalau menentang itu. Tetapi mereka hidup di alam spiritual. They don't care about the physical being, is the physical thing. Mereka nggak peduli dengan alam jasmani mereka. Mereka nggak peduli dengan tubuh mereka. Kamu bisa bunuh aku, kamu tidak bisa bunuh jiwaku. Jiwanya sangat kuat, ya. Jiwa ini yang jadi jiwa adalah pikiran yang mana adanya bekerjanya di otak ini diberikan free will, ya, pilihan-pilihan, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, senang atau tidak senang, ya. Ini semuanya dikerjakan di, kalau alam fisiknya adalah bentuknya otak, tetapi pengerjaannya adalah di jiwa, dan jiwa yang diperbaharui ini nanti yang akan kita bawa presented ke sorga. Tetapi kalau otak ini tanpa roh, maka otak ini hanya seperti otak saja, fisik saja, daging. Tetapi pengerjaannya itu sebabnya ini berkaitan bagaimana nanti menolong kita untuk spirit kita ini bisa mengerjakan alam fisik untuk menolong pembaharuan fisik kita.
Saya ingin sampai ke ada satu poin lagi, tetapi saya mikir penting nggak, saya lempar saja kepada saudara. Ya, keinginan kawin. Kalau hanya pingin kawin, aku pingin punya suami supaya dia peluk-peluk aku. Ya. Aku kalau jalan kok sendiri, sedang teman-temanku semua sudah kawin. Aku malu. Kalau jalan, ya ampun, umurku cepet ngopek sampai banyak banget umurku. Sacakku. Aku belum ada bensin, belum ada gandengan. Aku minder. Nah, kalau hanya untuk itu, aku dikejar-kejar orang tuaku. Nah, nggak mau bahwa dia sebenarnya dikejar nafsunya, tapi orang tuaku mengejar-kejar aku harus kawin sih soalnya ya aku ya gimana ya tahu nggak ya. Pokoknya alasannya segudang padahal dirinya bernafsu pengen kawin gitu ya. Nah kalau itu bahaya, karena yang kawin itu dikatakan Paulus apa? Mencari apa? Apa? Ada yang tahu? Kesusahan jasmani. Nah, saya ngomong begini bukan karena saya single, tetapi itu ada firman-Nya. Nah, bukan hamba Tuhan yang nggak single sulit untuk menyampaikan firman ini, bukan? Iya nggak? Mikir nggak? Nah, jadi saya ada dilemanya. Jangan-jangan karena saya single, enak aja saya ngomong begini karena saya nggak kawin. Setiap orang diberi karunia masing-masing untuk menikmati kesusahan jasmaninya. Ya. Tetapi saya bersyukur banget saya lepas dari itu. Saya bersyukur sekali. Nah, saya menyampaikan ini karena ini memang ada di dalam firman dan jarang sekali dibahas. Hampir nggak pernah dibahas mungkin. Nggak tahu apa saudara pernah mendengarkan firman. Jangan kawin karena ada kesusahan jasmani. Yang masih single, hendaklah engkau tetap single. Yang dipanggil seperti itu dalam keadaannya hendaklah engkau tetap seperti itu. Jaga-jaga jangan kawin lagi. Apa ada saudara mendengarkan itu? Itu dicekal loh hamba-hamba Tuhan yang khotbah kayak gitu. Serius. Ini doktrinnya nggak benar, tidak memperbolehkan orang kawin. Itu dibilang doktrin. Padahal jelas-jelas firman Tuhan ada. Ya, cuma tidak dieksplor ya sudah. Nah, saya hanya mengatakan ini dan saya tidak ngomong saudara jangan kawin. Tidak. Saya ngomong saudara kalau mau kawin hanya dipicu oleh hal-hal yang tadi, jangan kawin. Saudara kawin kalau saudara diminta Tuhan untuk kawin. Tapi terus jangan Tuhan berkata ya padamu Tuhan. Jangan akhirnya bertuhan-tuhanan kemudian saudara cari gara-gara itu soal Tuhan. Itu banyak itu cowok itu yang datang kepada saya mengatasnamakan Tuhan. Saya bilang oh ya, oke, aku juga akan tunggu sampai Tuhanku ngomong gitu. Tadi dalam perjalanan saya cerita salah dua cowok yang salah. Deketin saya dengan cara yang salah. Progres di alam spiritual itu dipengaruhi tergantung dari spiritual seeking ini. Bukan spiritual self-seeking, tetapi spiritual seeking ini kepentingannya, keuntungannya untuk orang lain. Saya diceritain Ibu Agnes ini, tolong angkat tangan, ini dia Agnes Cynthia. Ya, saya diceritain dia mengenai drama yang pernah dia bikin sampai bikin suster-suster semuanya nangis. Bagus banget dramanya. Ya, singkat saja ya, dramanya itu kakak adik ya, kakak adik cewek-cewek. Kakaknya ini pacaran gitu sama cowok. Adiknya demen sama cowok ini. Akhirnya kakaknya ini diam-diam mengundurkan diri, dia
saya dipanggil jadi biarawati dan supaya adik branding saya brandingin apa brandingnya supaya adiknya kawin dengan pacarnya itu, semua dia langsung jadi juara karena itu ternyata apa namanya drama gitu, tetapi begitu menyentuhnya. Nah, walaupun drama, tetapi kisah-kisah seperti ini bukankah menyentuh hati kita? Kisah-kisah pengorbanan itu sangat menyentuh hati kita, bukan? Tetapi saudara kalau lihat orang sombong, orang egois, gitu kan? Tetapi saat saudara melihat orang-orang yang selfless, saudara akan berkata, oh, saya ingin seperti itu. Saya ingin seperti itu. Nah, itu nanti ada prosesnya dan saudara secepat saudara berkata, aku ingin seperti itu, secepat ujian itu juga akan datang kepada saudara. Amin. Udah nggak ada yang amin deh Pak. Kita pulang aja ya, kumpul-kumpul ya. Gimana? Sulit ini, pas sulit ini. Ya, di sini kita langsung ringkes semua Pak Boni. Bilang sama manajemen, kita hanya satu malam saja. Ternyata kalau hal-hal yang rohani ini sulit banget. Kenapa sih? Ya, harus dimarinetin.